Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids. Shalom semua. Selamat pagi. Pagi Kak Fani. Adek, Iya, apa? tahu nggak minggu depan kita bakal ngerayain apa? Minggu depan ngerayain apa ya? Bentar, lihat kalender. Oh iya, hari Jumat ada merah sih Kak Fani. Itu merah apa ya? Apa ya? Itu hari Jumat Agung. Oh, Minggunya Jumat itu kan Agung. Jumatnya. Minggunya. Oke, berarti kalau kita sudah memperingati Jumat Agung, minggunya kita memperingati Paskah. Yeay! Adek tahu nggak Paskah itu apa? Coba. Paskah. Paskah itu Paskah. kita semua memperingati Paskah. hari bangkitnya Tuhan Yesus. Yeay! Yeay! Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Seneng gak adik-adik kalau Tuhan Yesus bangkit? Harus seneng dong karena kita menyembah Allah yang hidup. Yeay. Nah, karena minggu depan hari Paskah, Yeay. kita akan ngadain lomba. Adif kira-kira tahu nggak lombanya lomba apa? Lomba Paskah. Lomba Paskah sih Lomba joget. biasanya berhubungan sama telur mungkin ya. Telur ya. Iya benar, lomba telur. Kita akan menghias telur Paskah. Nah sekarang kenapa sih harus telur? Kenapa ya? Paskah itu identik sama telur. Kenapa ya Nah Kak Dev? itu kenapa Kak Fani? Nah, Paskah identik dengan telur. Itu kan lambang kelahiran baru. Jadi ceritanya nih, misalnya telur. Mm-mm. Nah, si ayam menetaskan telur. Nah, telur kalau udah pecah jadi apa? Jadi anak ayam. Nah, iya benar. Jadi ceritanya telur itu melambangkan kelahiran baru. Ada hidup Nah, yang baru ada hidup ya. yang baru. Setelah Tuhan Yesus menebus dosa kita. Nah, iya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Terus udah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Nah, Ya. itu hidup yang baru. Karena Tuhan Yesus bangkit, kita juga bangkit. Kita punya juga hidup punya yang hidup baru. yang baru. Nah, balik lagi ke telur. Nah, jadi kita akan menghias telur Paskah. Nah, lomba ini tuh untuk anak-anak apa aja? Ada Kelas Indria, kelas kelas pertama, pertama, kelas Madya. madya. Nah, jadi apa aja yang harus disiapin? Yang pertama, yang harus disiapin apa coba? Yang pertama, telur dong, rebus. jelas. Telur rebus, ya. jangan telur mentah. Kenapa kalau telur mentah ntar gampang pecah. Jadi yang pertama telur rebus. Yang kedua apa Kak Dev? Yang kedua, Apa ya? Oh ya spidol. Iya. Spidol atau cat atau misalnya kertas lipat atau apapun atau benang atau apalah yang di rumah pokoknya yang Ya. bisa digunain. Gak usah mahal-mahal. Yang penting ada di rumah. Nah, terus udah itu si telurnya yang udah dihias sama kalian juga boleh dibantuin kok sama orang tua juga. Nah, habis itu nanti kalian harus foto atau video kalian sama telurnya. Sama Ya. telurnya ya. ya. Jadi kalian foto nih, pegang sama telurnya. Jangan telurnya aja, harus ada kaliannya. Foto deh. Jadi harus kelihatan muka kalian sama telurnya ya. Iya, harus Anak-anak gitu. semua. Yang jelas ya. Iya. Nah, udah itu dikumpulinnya kapan ya Kak Dev? Kapan ya? Dikumpulinnya paling lambat hari Minggu ketika kita ibadah Paskah Tanggal 4 April. Ya. Dikumpulnya 4 April nanti akan dipilih 3 orang dari setiap kelas. Jadi ada 9 nih. 3 orang dari setiap kelas akan dipilih mana telur yang paling bagus, paling unik, paling kreatif. Nanti lombanya akan dihubungkan tanggal Pemenangnya tanggal berapa Kak Fani? berapa ya? Wah, tanggal 11 Ya, April. ibadah minggu depannya ya. Ibadah minggu depannya tanggal 11 April 2021. Iya. Itu udah deh. Mungkin Nah. tambahan Kak Fani, telurnya untuk direbus bisa minta tolong papa mama kalian juga ya. Dan Iya. kalian juga yang rebus. Oke, jadi Iya. Oke, adik-adik. Selesai pengumuman hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Shalom adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu adik-adik Selamat hari Victory Minggu Kids. semuanya. Balik lagi nih sama Kak Syifa Dan dan juga Kak Yolanda.
Nah, adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit Semangat, berdiri. semangat. Udah pada mandi kan? Udah pada seger. Yuk Udah kita dong, memuji Kak, nama pastinya Tuhan. ya. Iya. Yuk kita mulai ibadah hari ini. Kita mau nyanyiin lagu apa? Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Oke, ayo. Semangat. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 amin. Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu yang kedua. Kita harus lebih semangat lagi Ya ya. dong, kita nyanyiin lagu apa nih Kak Siva? Dunia boleh. Katakanku tak berarti, tapi Tuhan memandang kita istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan dengan apa kata Yesus, Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Shalom adik-adik Victory Kids. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kesempatan hari ini Bapak kami boleh ibadah Victory Kids. Karena Engkau memberkati kami, Engkau mau berhadirat, biarlah apapun yang kami dengar, apapun yang disampaikan hari ini bisa masuk ke dalam hati kami dan biarlah kami dapat berbuah dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik Victory Kids, selamat pagi adik-adik Madya, adik-adik Tunas. Apa kabar kalian? Semangat baik ya. Nah, walaupun hari ini kita masih ibadah online, tapi kita tetap semangat ya, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Rut, tentang Allah menyatakan kasih-Nya kepada Rut, yang diambil dari Rut pasal yang ketiga dan keempat. Nah, adik-adik masih ingat tidak cerita minggu kemarin? Nah, ada yang tahu nggak siapa itu Rut? Rut itu adalah orang Moab yang tinggal bersama dengan ibu mertuanya, yaitu Naomi, orang Bethlehem. Nah, Rut mau memungut jelai di ladangnya siapa coba? Ada yang masih ingat tidak? Nah, Rut
memungut jelai di ladangnya Boas. Nah, selama itu Tuhan memelihara kehidupan Ruth sama Naomi berkecukupan ketika Ruth memungut jelai di ladangnya Boas. Nah, begitu hebat ya pemeliharaan Tuhan terhadap Ruth sama Naomi. Suatu hari Naomi memanggil Ruth. Lalu Naomi berbicara kepada Ruth. Ruth, engkau kan masih muda. Nah, aku memikirkan kebahagiaanmu. Engkau bisa melanjutkan hidup. Engkau juga bisa berbahagia dan berkeluarga lagi, katanya. Kata Naomi. Nah, kan kamu bekerja nih sama Boas. Nah, lakukanlah seperti yang aku katakan. Ayo dengar, kata si Naomi. Malam ini Boas akan pergi ke tempat pengirikan gandum. Nah, kamu dandan yang cantik ya. Kamu pakai baju yang bagus, kamu dandan yang cantik. Nah, kamu pergi ke sana ke tempat pengirikan gandumnya Boas. Terus kamu tunggu sampai Boas selesai makan dan selesai minum. Lalu setelah itu dia akan pergi beristirahat dan kamu tunggu sampai dia tidur. Tapi dia jangan sampai tahu kalau ada kamu di sana. Nah, ketika Boas tidur, nanti kamu buka selimutnya dan kamu tidur di bawah kakinya. Nah, Naomi menyuruh Ruth untuk berlaku demikian gitu kan. Nanti Boas akan memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Nah, setelah itu Ruth bersiap-siap dan Ruth pergi ke tempat pengirikan gandumnya Boas seperti yang dikatakan Naomi. Nah, di sana dia menunggu sampai Boas selesai makan sama minum. Terus udah itu Ruth melihat di mana Boas akan tidur gitu kan. Nah, terus setelah si Boas selesai makan, selesai minum dan dia kenyang, lalu dia pergi ke gundukan jerami dekat situ. Lalu dia tidur dekat situ. Nah, setelah Boas tidur, Ruth pergi diam-diam ke sana dan dia membuka ujung selimutnya dan Ruth tidur di bawah kakinya Boas. Nah, ketika malam-malam, sudah malam, tiba-tiba Boas terjaga, tiba-tiba Boas bangun. Lalu dia merasa, kayaknya ada yang tidur di bawah kakiku. Nah, terus siapa ya yang tidur di bawah kakiku? Nah, setelah itu Boas langsung bertanya, hai kamu siapa yang tidur di bawah kakiku? Terus Boas berbicara sama Ruth. Terus Ruth bilang, Tuan Boas, tenang, ini hambamu Ruth gitu kan. Nah, terus Ruth bilang, Boas, kiranya engkau melindungi aku, engkau adalah kerabat yang paling dekat sama keluarga Naomi dan engkau bertanggung jawab atas kehidupanku dan Naomi. Kiranya engkau mau berkenan untuk menjadikanku istri. Jadi waktu itu Ruth minta perlindungan sama Boas. Jadi waktu itu cara Ruth meminta perlindungan terhadap Boas adalah dengan meminta Boas untuk menjadikan Ruth sebagai istrinya agar kehidupan Ruth sama Naomi terpelihara oleh Boas gitu kan. Jadi waktu itu memang budayanya Israel pada waktu itu. Nah, terus Boas yang mendengar permintaan Ruth seperti itu bilang, hai Ruth, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Nah, kami sudah banyak mendengar tentang engkau, apa yang kamu lakukan sama ibu mertuamu, dan itu perbuatan yang sangat baik gitu kan, kata Boas. Nah, terus lalu aku akan melakukan seperti yang engkau katakan tadi, karena engkau sungguh baik, dan aku juga mendengar kalau misalnya engkau juga bisa memilih pria yang muda di antara kaum kita, tapi engkau tidak melakukan hal itu, dan itu merupakan perbuatan yang baik. Nah, tapi aku akan menebus engkau dan akan melakukan tepat seperti yang engkau katakan tadi. Tapi ada satu orang lagi yang lebih berhak untuk menjadi penebusmu, karena dia memiliki kekeluargaan, memiliki kerabat yang lebih dekat sama Naomi gitu kan. Aku akan tanya dia terlebih dahulu, kata Boas. Nah, setelah itu Boas memberikan gandum sama si Ruth ini untuk Ruth sama Naomi. Dia memberikan 20 kilo gandum di selendangnya si Ruth. Terus dia bilang, Ruth tinggallah dulu, tidur dulu sini malam ini. Nanti pagi-pagi benar kamu pergi agar tidak seorang pun melihatmu datang ke tempat pengirikan ini. Lalu Ruth pagi-pagi benar pergi dan membawa gandum yang telah Boas berikan. Nah, Boas baik banget kan, dan maksudnya
lewat Boas, Tuhan memelihara kehidupan Ruth sama Naomi, terbukti dari gandum yang diberikan sama si Boas. Nah lalu Ruth kembali ke rumahnya, kembali ke rumah Naomi. Nah setelah Ruth kembali ke rumah Naomi melihat dan bertanya, gimana Ruth? Gimana tadi ketemu sama Boas? Nah terus Ruth menceritakan dari awal sampai akhir apa yang telah dialaminya tadi. Dan dia menceritakan kalau Boas akan menolong Ruth sama Naomi. Lah setelah itu Naomi bilang sama Ruth, oke, kalau gitu tenang aja karena Boas akan cepat bertindak hari ini juga. Dia tidak akan menunda masalah ini gitu kan. Jadi kita tinggal tunggu saja di rumah. Nah ketika Ruth sama Naomi menunggu di rumah, Boas ini pergi ke pintu gerbang kota. Nah di pintu gerbang kota ada satu tempat pertemuan. Di tempat pertemuan itu orang-orang Israel membicarakan masalahnya bersama para tua-tua. Nah Boas pergi ke tempat itu. Ketika Boas sampai di sana, Boas melihat ada seorang yang lewat. Dan dia adalah kerabat dekat dari Elimelek. Elimelek adalah suami Naomi yang telah meninggal. Dan dia sebenarnya adalah penebus yang lebih dekat atau yang lebih berhak untuk menebus Ruth dan tanah-tanahnya Elimelek sama Naomi. Nah si Boas ini memanggil, hai saudara ayo sini, aku ingin berbicara sama kamu gitu kan. Lalu selain itu dia juga memanggil para tua-tua negeri itu. Nah ketika mereka semua berkumpul di situ, Boas berbicara kepada orang itu, kepada si penebus itu. Hei, kamu tahu kan kalau Naomi telah pulang dari Moab. Naomi yang istri Elimelek itu. Nah, kamu juga tahu kan kalau si Naomi ini akan menjual tanah-tanah miliknya, tanah-tanah kepunyaan Elimelek. Nah, sebagai penebusnya, apakah kamu mau membeli si tanah kepunyaan Elimelek yang dijual oleh Naomi? Karena setelah kamu yang berhak menebusnya, kamu dulu baru aku yang berhak untuk menebusnya. Nah si penebus ini bilang, oh iya aku mau membelinya gitu kan. Tapi terus si Boas bilang, nah tapi ketika kamu membelinya, kamu juga harus mendapatkan istri dari anak Elimelek, istri menantu dari Naomi, istri dari anaknya Naomi yang telah meninggal, istri dari Mahlon. Nah, kamu juga harus menerima dia sebagai istrimu dan menegakkan namanya Mahlon di situ, menegakkan namanya mereka yang telah meninggal di situ sehingga nama mereka akan tetap tegak di tengah bangsa Israel dan harta kepunyaan mereka juga akan ada di tengah bangsa Israel gitu kan. Nah, terus mendengar itu si penebus itu mikir lagi, terus dia bilang, kalau gitu aku tidak bisa menerima Ruth menjadi istriku juga, karena kalau misalnya dengan begitu aku juga buat apa aku membeli tanah itu kalau misalnya nanti anak-anakku juga tidak bisa memakai tanah itu. Nah karena si penebus bilang begitu, lalu dia menyerahkan kasutnya kepada si Boas. Nah tanda menyerahkan kasut itu adalah tanda bahwa Boas bisa menebus miliknya si Naomi. Miliknya Naomi menggantikan orang tadi yang berhak sebagai penebus. Nah setelah itu karena penebus tidak bersedia menebus milik Elimelek, maka Boaslah yang menebus milik Elimelek. Lalu Boas berbicara kepada para tua-tua dan semua orang yang ada di situ. Nah mulai hari ini kalian menjadi saksiku. Kalau mulai hari ini aku akan membeli tanah milik kepunyaan Elimelek dan aku akan menikahi Ruth, janda dari Mahlon yang telah meninggal itu, agar namanya tetap tegak di bangsa Israel ini dan milik kepunyaannya tetap ada sampai nanti. Nah terus di situ pemuka-pemuka orang di situ menjadi saksinya dan mereka bilang gini sama Boas, yuk kita buka di Rut 4 ayat 11 sampai 12 untuk tahu apa yang mereka katakan sama Boas. Rut 4 ayat 11 sampai 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah